Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Mutakin Hidayat, CGP Angkatan 10 Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 tentang refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, bahwa kadang orang suka mempersepsikan sama antara pengajaran dan pendidikan. Padahal itu adalah suatu hal yang berbeda. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kesekapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, KHD menjelaskan tentang dasar-dasar pemikirannya tentang bagaimana filosofis pendidikan yang dia sampaikan. Yang pertama, dasar pertama adalah pendidikan yang menuntun. Pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak-anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak yang lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain. Menurut KHD, bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dasar yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak-anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Maksudnya adalah bahwa muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya murid yang ada di Indonesia. KHD juga menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara pendidik nuntun para murid. Yang ketiga, bahwa pendidikan harus berpihak pada anak. Sistem pendidikan yang berpihak pada murid yaitu pendidikan yang memberikan kebebasan, kreativitas, dan tanggung jawab kepada mereka. Atau menurut KHD, sistem yang berpihak pada murid adalah sistem among. Dalam sistem ini juga menghargai kodrat alam, kebudayaan, dan kebangsaan sebagai landasan pendidikan. Selanjutnya, dasar keempat menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak bukan tabula rasa. Menurut beliau, bahwa anak bukan kertas kosong yang dapat digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Guru bertujuan untuk menuntun, membantu, dan memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar atau potensi agar dapat mencapai potensi yang maksimal dengan memperbaiki tingkah lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kemudian dasar yang kelima adalah pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara
cipta rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat suatu keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Dasar yang keenam, bahwa guru diibaratkan sebagai petani, murid diibaratkan sebagai benih yang siap disemai. Tugas guru adalah menuntun tumbuhnya benih-benih itu dan menjaganya dari hama yang mungkin akan mengganggu tanaman tersebut. Selanjutnya, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pola pembelajaran yang dirasakan oleh saya selama ini. Sebelum mempelajari modul 1.1 pembelajaran yang saya lakukan di kelas, kebiasaan yang biasa saya sampaikan adalah hanya mentransfer materi pelajaran saja. Kemudian ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Kemudian saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Selanjutnya, apabila murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Kemudian murid hanya sebagai objek saja, objek pembelajaran. Kemudian pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dan hanya meminta siswa menghafal materi yang saya sampaikan. Saya sering merasa gagal mengeluh jika banyak murid ketika saya sudah melaksanakan evaluasi ternyata banyak yang tidak tuntas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setiap anak itu mempunyai karakteristik bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Setiap anak juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian saya menyadari bahwa pembelajaran seharusnya dilaksanakan bukan atas dasar tuntutan kita pada anak, tetapi pembelajaran harus memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Yang ketiga adalah proses pembelajaran tidak hanya untuk mengembangkan aspek kognitif saja, tapi juga harus mampu mengembangkan budi pekerti sesuai dengan kodrat anak. Selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan segera melaksanakan pendidikan yang mencoba memerdekakan anak. Kemudian yang kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid, bukan teacher center. Yang ketiga adalah menuntun anak sesuai kodrat dan menjadi tauladan. Selanjutnya, saya akan mencoba merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Dan yang terakhir, bagaimana saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang mampu menciptakan murid-murid untuk berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan dalam slide ini. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.